Dunia menyaksikan dengan tegang. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok semakin meningkat. Dari perselisihan perdagangan hingga klaim wilayah di Laut Tiongkok Selatan, kedua negara adidaya ini tampak terkunci dalam perebutan dominasi global. Perang antara AS dan Tiongkok tidak akan terbatas pada perbatasan mereka. Itu akan menjadi kebakaran global dengan konsekuensi yang menghancurkan bagi seluruh umat manusia. Saat kita mempelajari analisis yang kompleks ini, kita harus ingat bahwa perang bukanlah permainan. Tujuan utamanya harus menghindari skenario bencana seperti itu sama sekali. Amerika Serikat telah lama berkuasa sebagai kekuatan militer dunia yang tak terbantahkan, dengan persenjataan berteknologi maju dan jangkauan global yang tak tertandingi. Namun, Tiongkok dengan cepat mengejar ketertinggalan. Didorong oleh kebangkitan ekonominya, Tiongkok telah memulai program modernisasi militer besar-besaran, berinvestasi besar-besaran dalam persenjataan canggih, kemampuan siber, dan angkatan laut yang tangguh. Strategi militer Tiongkok berfokus pada penolakan akses AS ke lingkup pengaruh regionalnya, khususnya di Pasifik Barat. AS di sisi lain bergantung pada keunggulan teknologinya, jaringan aliansinya, dan kemampuannya untuk memproyeksikan kekuatan secara global. AS terus berinvestasi dalam teknologi mutakhir seperti rudal hipersonik, kecerdasan buatan, dan persenjataan berbasis ruang angkasa. Dalam setiap potensi konflik, geografi memainkan peran penting. Tiongkok memegang keuntungan strategis karena kedekatannya dengan titik-titik konflik potensial di Laut Tiongkok Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea. Pasukannya akan beroperasi lebih dekat dengan markas, dengan jalur pasokan yang lebih pendek dan pemahaman yang lebih jelas tentang medan setempat. Amerika Serikat, yang dipisahkan dari Tiongkok oleh bentangan Samudra Pasifik yang luas, menghadapi tantangan logistik dalam memproyeksikan dan mempertahankan kekuatan militernya di kawasan tersebut. AS sangat bergantung pada jaringan pangkalannya di Jepang, Korea Selatan dan Guam, yang dapat menjadi sasaran rentan dalam konflik. Namun, AS mendapat manfaat dari jaringan sekutu dan mitranya di seluruh dunia, yang menyediakannya dengan kedalaman strategis dan dukungan logistik di seluruh dunia. Aliansinya dengan Jepang, Korea Selatan, Australia, dan negara-negara NATO memberikan kehadiran militer yang signifikan di berbagai wilayah. Bagian 4, Senjata Ekonomi. Peperangan di abad ke-21 meluas jauh melampaui medan perang. Kekuatan ekonomi adalah senjata penting dalam setiap konflik modern, yang menentukan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan upaya perang yang berkepanjangan dan memengaruhi peristiwa global. Amerika Serikat memiliki ekonomi terbesar di dunia, dengan sistem keuangan yang dalam dan canggih. AS mengendalikan lembaga keuangan global utama, dan memiliki kemampuan untuk menjatuhkan sanksi ekonomi yang melumpuhkan terhadap lawan-lawannya. Tiongkok, meskipun masih tertinggal dari AS dalam ukuran ekonomi keseluruhan, telah muncul sebagai kekuatan ekonomi global. Tiongkok adalah ekonomi terbesar kedua di dunia, dan mitra dagang utama bagi negara-negara di seluruh dunia. Kapasitas manufakturnya dan kendali atas rantai pasokan penting, memberinya pengaruh yang signifikan di dunia yang terglobalisasi. Dampak ekonomi dari perang antara AS dan Tiongkok akan menghancurkan bagi kedua negara dan ekonomi global. Perdagangan akan terhenti, pasar keuangan akan anjlok, dan resesi global hampir tak terelakkan. Bagian 5, Dunia Terbagi, Peran Aliansi. Tidak ada negara yang dapat berperang sendirian. Aliansi memainkan peran penting dalam membentuk keseimbangan kekuatan dan menentukan arah konflik apapun. Amerika Serikat mendapat manfaat dari jaringan aliansi yang kuat yang ditempa selama beberapa dekade. NATO, landasan kebijakan keamanan Amerika, mengikat AS dengan sekutu Eropanya dalam Fakta Pertahanan Kolektif. Di Asia, AS memiliki aliansi bilateral yang kuat dengan Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Filipina. Tiongkok, di sisi lain, secara tradisional menjalankan kebijakan luar negeri yang lebih tidak memihak, lebih memilih kemitraan bilateral daripada aliansi formal. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah memperkuat hubungan dengan Rusia, Pakistan, dan beberapa negara Asia Tengah. Dalam skenario konflik, AS kemungkinan akan mengaktifkan jaringan aliansinya, menarik anggota NATO, dan mitra regional. Ini akan memberikan keuntungan militer yang signifikan, tetapi juga dapat meningkatkan konflik menjadi perang global yang lebih luas.
Bagian 6, medan perang siber dan masa depan perang. Sifat peperangan berkembang pesat, dengan perang siber dan kecerdasan buatan, memainkan peran yang semakin menonjol. Medan perang abad ke-21 tidak lagi terbatas pada darat, laut, dan udara, sekarang mencakup dunia maya. Baik Amerika Serikat maupun Tiongkok telah berinvestasi besar-besaran dalam kemampuan siber, mengembangkan alat canggih untuk spionas, sabotas, dan gangguan. Serangan siber dapat melumpuhkan infrastruktur penting, mengganggu pasar keuangan, dan menabur kekacauan dan kebingungan di antara penduduk sipil. Penggunaan kecerdasan buatan atau AI juga mengubah peperangan. Integrasi AI yang semakin meningkat ke dalam peperangan menimbulkan masalah etika dan strategis yang mendalam. Bagian 7. Dunia terbakar, akibat yang menghancurkan. Konsekuensi potensial dari perang antara Amerika Serikat dan Tiongkok terlalu dahsyat untuk direnungkan. Itu akan menjadi kebakaran global, menelan seluruh dunia dalam apinya. Biaya manusia tidak akan terukur. Jutaan, mungkin miliaran, nyawa akan hilang dalam pertempuran, dari perang konvensional hingga serangan siber, hingga potensi penggunaan senjata nuklir. Penghancuran infrastruktur, perpindahan penduduk, dan dampak kesehatan jangka panjang dari perang akan menciptakan krisis kemanusiaan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tatanan internasional akan hancur berkeping-keping.